itu, dan kalau dari Yamaha ada Aerox baru modelnya seperti itu. Kalau dari teman-teman gue banyak yang bilang, oh ini mah motor terbaru Yamaha, sebutannya Variox, Yamanda Yamanda Variox. Halo semuanya, balik lagi di vlog gue, mobilan lagi. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini malam-malam mencoba gila aja ya. Karena sebenarnya tuh untuk model video ini gue udah bikin videonya tentang update motor. Cuman kayak setelah gue bikin, gue udah jadi videonya, muncul lagi motor baru gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah, gue bikin ulang, benar-benar ulang. Dan ini udah bikin ke 4 kalinya. Jadi by the time video ini terbuat, hari ini tuh hari menjelangnya video launchingnya dari Aerox ya. Aerox terbaru yang dimana sangat bikin netizen Indonesia, terutama para biker-biker Indonesia, langsung melirik kepada motor tersebut. Dan yang dimana ada sebagian kelompok yang sesuai dengan ekspektasinya motornya ya, motor barunya. Terus ada juga sebagian besar yang dimana mereka kayak masih mendingan yang lama gitu. Dan bicara soal Aerox nih, gue lihat sih kabar-kabar terbaru dari motor Yamaha nih lagi bener-bener heboh-hebohnya nih. Masalahnya nggak cuma Aerox doang. Jadi kalau untuk segmen mogenya, dia itu udah launching juga perkenalan dari MT-09 versi tahun 2021 yang itu modelnya tuh aneh anjir. Waduh, pokoknya oke, ya desain itu selera bang, segala macam ya mah bagus gitu. Enggak men, ini kayak gue ngeliatnya kayak bukan motor Yamaha dah. Gue bilang nih MT-09 baru ya, terutama untuk dari segi headlamp segala macam ya. Cuman jujur deh, Yamaha nih kayaknya lagi bener-bener ngerombak banget lini-lini motornya nih yang bener-bener heboh ya, yang bener-bener kelan-kelan terkenal ya, kayak dari MT-09, terus Aerox. Terus juga sebenarnya adanya MT-09 nih kan, MT-07 modelnya nih belum diupdate gitu kan. Dan gue udah lihat spyshotnya, modelnya tuh mirip-mirip kayak kakaknya gitu, MT-09 yang baru. Dan kalian bisa lihat sendiri gitu nih, bagian bentuk headlampnya, proyektornya, lalu DRL-nya gitu, yang dimana modelnya kayak menarik juga gitu kan. Nah oke, mungkin gue akan menjelasin ke teman-teman semua nih, satu pabrikan banyak motor gitu ya. Pokoknya rangkuman aja ya, ada apa aja sih perkembangan motor saat ini, dan motor baru apa saja sih yang baru launching dan baru diperkenalkan kepada publik lewat virtual launching, lewat ya macam-macam lah intinya seperti itu. Dan kalau dari Yamaha ada Aerox baru modelnya seperti itu. Kalau dari teman-teman gue banyak yang bilang, oh ini mah motor terbaru Yamaha, sebutannya Variox, Yamanda Variox. Oke, lanjut lagi. Jadi berita mengenai Aerox ya kurang lebih seperti itu desainnya. Gue sih kalau masalah desain, menurut gue wajar-wajar aja sih kalau misalnya memang kayak mirip ini mirip itu gitu kan, karena kan tangan manusia ya mirip-mirip lah istilahnya. Dan mungkin juga sama kita matanya belum terbiasa dengan desain yang baru gitu. Nanti juga kalau udah terbiasa mah enak-enak juga gitu, dilihatnya pasti bagus-bagus juga. Dan kalau misalnya dilihat dari foto, sebenarnya belum valid juga kalau misalnya kita bilang, oh ini desainnya jelek, oh ini desainnya bagus. Jadi memang harus dilihatnya langsung. Menurut gue itu sih kalau dari kasusnya Aerox. Dan banyak banget yang komplain tentang disc brake belakangnya yang masih belum ada disc brake belakang, masih tromol gitu kan rem belakangnya. Gimana ya, sebenarnya menurut gue sih pas ya, justru kalau misalnya ada disc brake belakang, itu akan memakan atau nanti masuk ke teritori si NMAX sih gitu. Karena kan si Aerox ini konsepnya adalah perpaduan Matic dengan motor sport, terus dijadiin jadi satu, jadinya Aerox. Dan Aerox pun adalah salah satu segmen Matic yang karakternya menyerupai motor sport, kayak motor sportnya Yamaha tuh yang R15 gitu loh, R15 V3 ya, sama kombinasi NMAX yang dimana komuter buat sehari-hari gitu. Jadi itu memang ditunjukkan untuk orang-orang yang pengen kepraktisan, pakai harian, relatif irit segala macam, dan gayanya tetap sporty, anak muda gitu lah. Dan itu juga menurut gue suatu konsep yang cukup bagus gitu. Dan
Menurut gue juga Aerox ini tidak ada saingannya sih, nggak bisa di compare juga dengan Vario dan kawan-kawan ya. Jadi dia memang main sendiri karena segmennya dia masih main sendiri menurut gue. Dan kalau dibilangnya motor ini bukan motor Maxi atau keluarga Maxi kayak Lexi, kayak NMAX, atau bahkan Lexi juga dibilangnya bukan keluarga Maxi Yamaha gitu kan. Jadi yang paling kecil tuh NMAX, XMAX, TMAX gitu-gitu. Setuju juga sih, karena dia jatuhnya bukan Maxi scooter ya. Maxi scooter tuh kayak yang bener-bener scooter tuh ya NMAX. Kalau Lexi gue masih masih oke lah, dia masuk keluarga Maxi scooter karena dia yang paling kecil kan, cc-nya 125. Untuk Aerox sendiri dia jatuhnya memang segmen sendiri gitu ya menurut gue ya, si Aerox nih. Jadi ya itu aja sih opini gue tentang Aerox ini, dan model terbarunya cukup bagus. Cuman sayangnya ketika dia launching kagak ada warna biru ya, warna andalan Yamaha, padahal gue pun ketika nonton lah ini nggak ada warna birunya apa gimana gitu kan. Terus apalagi sih yang perubahannya? Oh ini tangki bensinnya makin besar, 5,5 liter gitu. Terus yang paling diheboh-hebohin itu adalah fitur Y Connect-nya yang bisa koneksi HP ke motornya. Itu benar-benar digembor-gemborin, soalnya namanya sendiri juga jadi Aerox 155 Y Connected. Terus ada dua versi, ABS sama non ABS. ABS-nya 29 juta dan yang standarnya 25 juta. Gila sih menurut gue, jadi mahal gitu ya si Aerox, karena mungkin demand-nya juga banyak kali ya, makanya harganya jadi mahal. Terus apalagi? Udah sih itu doang. Menurut gue kayak memang all new, tapi ya udah gitu. Makin arahnya ya itulah, makin bagus atau enggak kalian yang menentukan. Kalau gue sih ngelihatnya ya memang udah sewajarnya harus diupdate gitu, karena dia motor udah lama banget gitu umurnya. So ya itu. Terus untuk MT-09 dari segi motornya sendiri sebenarnya dia benar-benar all new, terutama sasisnya benar-benar berubah. Gua rasa sasis yang dipakai MT-09 yang terbaru itu dia pasti handlingnya jadi makin mantep, jadi makin agile gitu. Terus juga bobotnya jadi lebih ringan, udah lulus Euro 5, powernya nambah karena cc-nya ditambahin gitu kan, jadi 890 bukan 8,5 lagi, 850 maksudnya. Powernya juga nambah, horsepowernya dan torsinya, dan ya kurang lebih seperti ini speknya gitu. Yang sangat dikomplainin itu adalah bagian dari headlampnya itu sendiri, yang dimana headlampnya wah itu yang nggak suka sama headlampnya itu benar-benar banyak orang ya yang nggak suka sama headlampnya, yaitu dari seluruh biker luar negeri, tanah air segala macam. Pokoknya pecinta MT series itu kayak ngeliat MT-09 terbaru dengan headlamp seperti itu kayak ini kayaknya ngablu, ini kayaknya mabok deh yang desain gitu loh. Yang hal-hal yang gue tangkep dari di YouTube-nya, di blog-blog otomotif segala macem. Aduh ya sebenarnya speknya bagus, cuman mukanya doang sih. Kalau memang itu mukanya bisa dirubah, gue rubah sih itu. Maksudnya pasti banyak banget orang-orang yang ngerubah headlampnya. Terus untuk desain sisanya sih menurut gue ya fine-fine aja sih, malah terlihat jadi kayak motor Jepang lagi ya, ketimbang MT-09 yang gen kedua itu gue ngeliatnya kayak motor naked Eropa gitu. Gue ngeliatnya Eropa banget, dan sekarang dibikin kayak bener-bener Japanese look lagi gitu. Itu aja sih kalau dari desain. Kalau dari segi spek tadi udah gue bilang ya. Terus speedometernya jadi full TFT color screen segala macam ya, sesuai dengan kriteria motor sport naked zaman now aja sih. Jadi tidak ada yang spesial juga, cuman ya memang memberikan sebuah refreshment look atau mungkin major change juga sih jatuhnya MT-09 ini, karena biar lulus masuk Euro 5 dan engine-nya di-upgrade gitu. Oke lah. Oke, itu dari Yamaha. Lalu berita motor selanjutnya itu dari Triumph. Triumph juga habis ngeluncurin motor baru tuh, motor retro naked sport gitu deh ya kan. Kurang lebih biar head to head dengan Yamaha XSR 700 ya, yang dimana dia 660, horsepowernya itu 48 horsepower ya, 47,8 sekian lah kalau nggak salah. Terus torsinya 51 Nm. Yang di wow siap Sultan, wow enak ya dikawal, mau dong. Desain looksnya ya memang retro modern gitu deh, kami bisa lihat sendiri nih di videonya gitu kan. Dan ya gue sih ngeliatnya bagus sih ya, memang desain seperti ini tuh lama-lama jadi sebuah tren, everlasting design, kayak Honda CB650 Neo Cafe,
Yamaha XXR series, terus Triumph juga main juga di situ. Ya namanya Trident, Trident gitulah. Itu tuh kayak tombak bercula 3 gitu loh, yang senjata pokoknya keren deh itu. Memang senjata yang tajam dan berbahaya ya. Dari namanya sendiri itu keren banget. Itu untuk Triumph, dan apakah nanti bakal masuk di Indonesia ya tergantung demandnya dan tergantung Triumph Indonesia apakah masukin. Gue rasa sih bisa masukin sih, tapi harganya mungkin pasti akan selangit sih. Terus berita dari pabrikan sayap Honda ya, Honda nih dia baru ngeluarin teaser untuk segmen supermoto atau motor trailnya atau Dakarnya atau rallynya gitu deh, yaitu adalah CRF 250 Rally dan CRF 250L, yang dimana versi dari non Dakarnya yang layaknya memang motor trail atau motor supermoto gitu, itu baru dia menunjukin teasernya. Dan gue lihat sih keren ya, udah full LED semuanya, makin canggih aja gitu. Gue ngeliat Honda nih gue ngeliat Honda itu bener-bener progresnya tuh ya berasa gitu, yang bener-bener dari yang awalnya biasa aja tiba-tiba jadi canggih mampus gitu loh. Dan itu ngerasainnya di semua segmen gitu, nggak cuma sport doang, nggak cuma Matic doang. Kemarin juga habis launching Moge-nya, yaitu Forza 7,5 ya. Itu di launching di video YouTube gue lihat, yang dimana tuh desanya sangat kental banget, ada DNA XADV-nya karena memang basisnya kurang lebih dari XADV. Jadi lucu kalau untuk Moge-nya diambil dari pengembangan XADV. Dan harganya sendiri sih gue nggak tahu ya, biasanya kalau yang versi adventure gitu XADV akan lebih mahal ketimbang yang versi skuter biasanya, tapi who knows, karena memang dia memiliki teknologi yang canggih. Forza 7,5 itu dia speedometernya kayak Fireblade yang terbaru itu, yang Triple R, terus dengan segala teknologinya yang waduh canggih sekali ya. Motor makin lama makin canggih, makin mahal, jadi ya udahlah. Sekedar info aja buat teman-teman semua. Jadi ya paling segitu aja untuk video update motor terbaru kali ini gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang skip mungkin di video terpisahnya aja nanti, karena yang lagi heboh ini sekarang ya Aerox, terus sama motor apa Aerox aja sih. Ya udah terakhir Aerox aja sih. Jadi itu aja sih opini gue tentang motor Aerox yang teman-teman pengen gue beropini. So ya, gimana menurut kalian tentang motor-motor terbaru yang udah kita bahas tadi? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah opini kalian. So ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace. Gue liatin banyak orang.